Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini Pak Surya Paloh mulai muncul begitu kan, bahwa mengatakan bahwa Anies Baswedan ranking 1. Capek juga orang mau hadapi dia di Jakarta. Secara tidak langsung bahwa bahwa Nasdem akan mengusung Anies Baswedan mereka, ya. Artinya apa? Artinya makanya kader-kader dari Partai Nasdem seperti Sahroni menolak menjadi wakil dari Anies Baswedan karena melihat situasi dan kondisi politik hari ini, Anies Baswedan bisa saja pertarungannya adalah PKB, terus kemudian Nasdem dan PDIP, mereka akan bersatu dan mengusung Anies Baswedan. Bahkan satu sisi ini Surya Paloh terkesima di situ begitu. Melihat hasil survei Anies Baswedan, itu urutan pertama mereka. Bayangkan begitu kan ya. Sekelas PKS saja mau melawan Anies Baswedan, ya jauh mereka. Itu ya diibaratkan gimana begitu kan logikanya begitu ya. Saya kira Partai PKS tidak akan mampu melawan Anies Baswedan. Nah, karena saya ya dapat kabar bahwa PKS akan mengusungnya kadernya sendiri begitu. Makanya bisa saja ini ada 3 calon atau 2 calon di DKI Jakarta. Yang jelas ya PKS butuh satu partai, mereka berkoalisi. Kalau dengan PSI mereka sudah lengkap ya. 26 kursi kalau nggak salah begitu. Makanya saya kira ya dalam dunia politik ya sah-sah aja dalam ini begitu. Tapi saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh di situ benar-benar luar biasa kepada Anies Baswedan. Ya nampaknya dari kode ini ya Pak Surya Paloh akan mendorong Anies Baswedan maju sebagai Pilgub DKI Jakarta dan bahkan mendukung. Walaupun secara tidak langsung hari ini belum menentukan arah kemana. Tapi ya ucapan dari Pak Surya Paloh yang saya amati dulu begitu kan ya, pasca Pilpres ya Pak Surya Paloh mengatakan Anies Baswedan menjadi prioritas utama. Nah inilah yang kita lihat di sini begitu. Makanya saya tidak yakin sih sebenarnya kalau PKS mereka akan menang untuk melawan Anies Baswedan. Ini pertarungan politik di situ begitu, pertarungan politik yang sangat-sangat dasar. Nih. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membicarakan kans Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Menurutnya keunggulan elektabilitas Anies telah mendominasi beberapa survei. Bayangkan, mengapa lembaga-lembaga survei sekarang sudah tidak muncul survei. Karena akibatnya ya mau disurvei sana sini Anies Baswedan tetap menjadi urutan pertama. Tapi bukan menjadi patokan untuk menang begitu kan. Makanya saya lihat bahwa elektabilitas dan popularitas ini menunjukkan arah kemenangan di situ. Ya inilah lawan-lawan Anies Baswedan seperti Kaisang. Receh mereka. Seperti misalnya dari Pak Sohibul Iman dari PKS. Receh begitu kan. Maka yang sebanding dengan Anies Baswedan itu adalah Ridwan Kamil. Yang sebanding dengan Anies Baswedan itu adalah Ahok begitu kan. Ya inilah yang 3 nama inilah yang kemudian muncul di DKI Jakarta ya. Makanya untuk menandingi Anies Baswedan saya kira lawan-lawan dari Anies Baswedan jauh mereka untuk memenangkan itu. Ya yang namanya politik bukan tidak mungkin sih sebenarnya, bisa menang bisa kalah. Tapi secara hitung-hitungan masyarakat hari ini bahwa masyarakat DKI Jakarta itu bersatu untuk mendukung Anies Baswedan. Orang-orang yang memilih Kaisang mungkin di luar Jakarta yang baru datang ke Jakarta mendomisili di situ begitu kan, ya mungkin orang-orang itu. Tapi kalau lihat secara detail, secara seksama dan waras, banyak orang yang akan memilih Anies Baswedan. Kalau yang saya mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan saat ini ya amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei. Rankingnya nomor 1. Saya pikir capek juga orang-orang mau berhadapan ya hadapin dia di Jakarta, kata Paloh begitu kan ya, saat menghadiri acara launching buku Pancasila di Rumahku karya Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Paloh pun yang merespon munculnya nama ya Bandung Nasdem ya Ahmad Sahroni dalam usulan dari DPW Nasdem DKI Jakarta. Dia pun menyinggung kesiapan Sahroni. Bahkan mereka ya ketika ditanya apakah Sahroni akan maju di situ, mereka ya tidak mau mereka kalau menjadi wakil Anies Baswedan. Lebih enak dan tenang di DPR katanya begitu. Makanya survei-survei yang saat ini muncul begitu kan, Anies Baswedan tetap menjadi prioritas utama, tetap menjadi nomor 1 lah ya. Bahkan ya Surya Paloh berkali-kali mengatakan bahwa Anies Baswedan menjadi prioritas utama.
Ini gimana begitu kan? Tumben ya PKS akan memajukan kadernya sendiri begitu. Coba cek dulu Sahroni siap apa enggak ya. Siap itu lahir batin dan siap lapangan juga. Ikut-ikutan enggak menentu aja ya, terjungkir aja. Untuk apa kita, katanya begitu ya, kata Surya Paloh. Bahkan ya Paloh ya yakin Sahroni memiliki kapabilitas untuk menjadi Cagup Jakarta. Namun dia masih mempertimbangkan dari faktor elektabilitasnya. Ya kita lihat ya dulu ya probability-nya ya Nasdem tidak mengutamakan selalu masalah pencalonan ini dalam aspek pendekatan semata-mata dari kader. Yang cari apa yang terbaik kan selalu itu konsistensinya, dan di sana ada dua hal yang selalu menjadi ya preferensi bagi Nasdem untuk menempatkan pilihan akhirnya. Satu, faktor elektabilitas, ya dua, kapabilitas. Ya saya kira Sahroni juga faktor dari elektabilitasnya mereka kecil begitu kan ya. Makanya Sahroni juga menyampaikan bahwa saya tidak mungkin lah, nggak mau ya menjadi wakil dari Anies Baswedan. Mereka menolak begitu. Mungkin ya salah satunya adalah Anies tidak mau kalau menjadi wakil mereka. Kalau Jakarta 1 mungkin mereka mau. Intinya seperti itu begitu kan. Makanya saya lihat di DPR hari ini nampaknya Sahroni lebih lebih senang di DPRD begitu kan. Makanya kalau kalah ya kekuatan sangat luar biasa begitu di Gubernur DKI Jakarta ini, harus punya modal banyak begitu kan. Modalnya sangat-sangat luar biasa di situ. Mari kita baca ini. Soal munculnya nama Ridwan Kamil untuk diusung ya parpol pendukung Prabowo Subianto di Koalisi Indonesia Maju atau KM ya, Paloh mempersilahkan ex Gubernur Jawa Barat itu untuk ikut berkontestasi maju Jakarta 1. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Bagus juga kalau memang Pak Ridwan mau kan ya, biar ada keseimbangan dikit lah. Nah itu ya, itu yang kita bicarakan. Artinya apa? Artinya harta keseimbangan ya untuk mengalahkan Anies Baswedan di situ begitu. Ya kalau hanya musuhnya Sohibul Iman, kalau hanya musuhnya Kaisang, kalau musuhnya mungkin ya Ahok dan sebagainya, kecil mereka bagi Anies Baswedan. Karena potensi Anies Baswedan bisa dimenangkan. Ya jangankan 2 calon, 3 calon mereka begitu kan. Ya 4 calon saja mereka Anies Baswedan punya keuntungan besar ya. Kalau 2 calon sih saya kira menang lah begitu kan. Ya menang mereka, menang telak begitu. Makanya saya melihat survei-survei itu kan berkaca pada di 2024 memang melihat dari potensi ini Anies Baswedan bisa dipastikan ya menang di situ begitu kan. Tapi ya inilah politik yang ada saat ini, ada pro dan ada kontra begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.